satu. Yang bolong satu hadis. Terlewatkan satu hadis. Enggak. Oh, enggak ada. Taib. Yang ikhwan ambil satu-satu. Nah, Fauzan. Nah, apa? Kamar mandi. Kasih, 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 kasih. Kasih sama akhwat. Nah, nah, silakan duduk. Hmm. Allah yazakumul khair. Syukran. Nah, wayakum. Sebenarnya saya udah niatkan untuk antum, tapi antum nggak siap berarti menerimanya. Baik, Allah yazakumul khair. Nah, kelas. Nah, Allah yazakumul khair. Syukran. Nah, Allah yazakumul khair. Kalau silakan, kalau ada yang bertanya, nah, silakan. Terfahami. Yang bolong satu hadis, ikhwan akhwat. Yang bolong satu hadis, yang hanya terlewatkan satu hadis. Nggak ada. Baik. Silakan Ustaz Fahmi. Nabi bertemu dengan sendalnya Nabi bertemu dengan Allah. Dari mana antum menyimpulkan itu? Ya, karena Rasulullah itu ketika memakai juga memakai dengan pelananya. Menaiki kuda itu lengkap dengan pelana juga. Kalau sudah ada pelana berarti Rasulullah berarti ada indikasi kuat beliau memakai itu juga. Memakai itu juga. Hmm. Karena apa namanya? Apa namanya? eh, Apa namanya itu burak burak yang kemudian dibawakan oleh Jibril itu semuanya lengkap, tempat kakinya juga ada, kemudian tempat duduknya juga rapi semuanya. Jadi itu menunjukkan indikasi bahwa memang ikut juga, bukan hanya jasad daripada Rasulullah, segala yang dibawa pakaiannya Rasulullah juga kemudian ini dibawa oleh Rasulullah. Ya, Allah jazakumul khair. Hmm. Ya, barakallahu fikum. Nah, mau izin sekarang, silakan. Nah, nah silakan. Za'afaran itu agak mirip dengan kunyit, tapi bukan kunyit. Ya, Za'afaran itu agak mirip dengan kunyit tapi bukan kunyit. Warna-warnanya juga mengarah kepada warna kuning. Iya, itu za'afaran. Hmm. Allah jazakumul khair. Dipersilahkan kepada peserta baik yang online ataupun offline apabila ada yang ingin ditanyakan satu pertanyaan lagi. Jika tidak ada, kami
Hmm. Nah, baik. Tadi sudah kita apa namanya revisi tadi itu Abu Bakar dan Umar masih sama sandalnya dengan Rasulullah. Karena di hadis terakhir tadi disebutkan bahwa yang pertama kali berbeda dengan sandal Rasulullah itu siapa? Sayyidina Utsman. Tadi saya salah menyebutkan bahwa Abu Bakar yang pertama kali memakai sandal yang berbeda dari Rasulullah. Tapi selanjutnya di hadis berikutnya itu ternyata Abu Bakar dan Umar masih sama dengan Rasulullah. Tapi yang berbeda dengan apa namanya pertama kali dengan Rasulullah itu adalah sandalnya Sayyidina Utsman. Ya. Adapun kemudian alasan Sayyidina Utsman kenapa kemudian beliau membedakan sandalnya dengan Rasulullah, mungkin seiring daripada apa namanya seiring daripada berkembangnya zaman. Ya, jadi kemudian ke bawah apa namanya adat dan uruf kebiasaan satu daerah. Karena kita pun lihat, ya kita pun melihat bagaimana model sandal dahulu sampai sekarang. Ya, terjadi terus perubahan dan terjadi terus perkembangan. Gitu. Jadi mungkin hal itu terjadi juga di zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah umumnya sandal seperti itu. Pada Abu Bakar masih seperti itu. Zaman Umar juga masih seperti itu. Nah, mungkin ada satu perubahan baru, model sandal baru yang kemudian Utsman membuat model seperti itu gitu. Jadi dan ini tidak apa namanya sebenarnya tidak menjadi masalah-masalah amat ya, bukan menjadi sebuah masalah karena ini perkara duniawi dan Nabi sudah menyerahkan kepada kita, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum yang paling tahu tentang kebutuhan dunia kalian. Itu kata Rasulullah. Jadi ini apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bukan satu aib ya, bukan satu aib. Nah, seperti itu kira-kira. Allah jazakumullah khair. Nah, sepatu dengan zaman now. Nah, ada sifat-sifatnya. Kalau kemudian sama sifat-sifat yang dimaksudkan, itu sah-sah saja, bisa disamakan. Bahkan sampai ada yang mengatakan, ulama-ulama dari sekarang itu ada yang mengatakan bahwa sampai pada kaos kaki yang kemudian kaos kakinya, tapi jangan sampai apa namanya model-model yang membuat kaki kita basah. Jadi jangan terbuat daripada kain, tapi kaos kaki yang terbuat daripada kulit misalnya. Ada nggak kaos kaki seperti itu? Ada kaos kaki yang terbuat dari kulit? Ya, kalau ada yang terbuat daripada kulit yang menghindari kaki kita tersentuh oleh air nggak jadi masalah itu. Intinya satu penutup, satu sepatu alas kaki yang bisa menghalangi masuknya air kepada kaki kita seperti itu. Ya, jadi bahkan ada yang mengatakan kaos kaki pun dihukumi sama seperti itu. Tapi kaos kakinya jangan sampai ketika diusapkan langsung basah juga kaki kita enggak. Karena tujuan hukum itu agar kaki kita tidak basah gitu. Karena itulah Rasulullah itu memberikan keringanan. Ya, syariat itu hukum itu fungsinya kalau cuaca-cuaca dingin, orang kadang suka malas untuk wudhu, membasahkan airnya itu dia malas, membasahkan kakinya dia malas. Akhirnya dengan hub itu dia tidak membasahi kakinya, cuman membasuh daripada mengusap bagian daripada sepatunya saja. Gitu. Dan jadi ada orang yang musafir juga. Dalam musafir itu kalau kemudian musafir lama-lama, kemudian waktunya sholat, copot sepatu lagi, copot sepatu lagi. Nah, datanglah syariat meringankan daripada hal tersebut. Agar tidak usah mencopot, ada ketentuannya. 3 hari boleh sih nggak mencopot. Asalkan dengan ketentuan tadi, dia sedang tidak mandi wajib. Kalau mandi wajib akan batal hukmnya, ya. Atau kemudian hukmnya itu jadi terbuka atau rusak. Allah jazakumul khair. Nah, syukran lakum. Sepertinya cukup ya, akhi. Cukup. Ya, mohon maaf kepada teman-teman semua, ikhwah semuanya kalau ada yang salah dalam penyampaian dan mohon maaf juga semoga bermanfaat bagi kita pertemuan ini. Dan juga mohon maaf kepada peserta online dan terima kasih atas perhatian semuanya yang online. Muhammad Ustadz Muhammad Ansari, kemudian Kak Toya, kemudian Rahman Imanullah, Ustadz Rahman Imanullah dan Ustadz Junaidi. Junaidi. Nah, nah, terima kasih atas Kusniaidi. Nah, Aidan Ustadz Kusniaidi. Terima kasih atas perhatian semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah mempertemukan kita lagi di hari-hari berikutnya
dan juga Allah menyatukan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya tidak ada kebersamaan yang paling indah kecuali bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini cuman sampai bab Na'il Rasulullah. Besok saya juga akan khotaman karena saya sudah kajian apa namanya kajian Syama'il Muhammadiyah selama 1 tahun lebih. Dan itu diroyah semuanya di pesantren At-Taqwa, dan besok kita juga khotaman Syama'il Muhammadiyah. Jadi kalau di sana benar-benar khotaman dan kita juga pengijazahan di sana. Kalau di sini belum bisa karena kita belum khotam. Ya insya Allah. Tapi ini akan menambahkan cinta-cinta kepada Rasulullah. Terus terang saya ketika membaca Syama'il Muhammadiyah ini, ketika saya sebelum membaca di hadapan antum, saya baca ulang lagi. Baca ulang, baca syarahnya, dan baca beberapa syarah lagi. Kemudian disampaikan kepada antum gitu. Jadi saya itu membaca menjelaskan ini kepada antum, saya nggak tidur. Ya saya juga butuh waktu berjam-jam untuk mempersiapkan yang 1,5 jam di sini. Ya gitu. Meskipun saya sudah menghotamkan, hampir menghotamkan ini di tempat lain. Dan saya sudah mempelajari ini, menghotamkan ini 4 kali dari 4 guru yang berbeda. Tetapi tetap saja ketika menyampaikan di hadapan antum, tetap saya juga harus membaca lagi, membaca syarahnya lagi gitu. Jadi 1,5 jam di hadapan antum, saya butuh waktu lama juga untuk membaca ini juga. Ya, ini sampai kayak gini. Ya, karena saking seringnya dibuka, saking serunya ini juga sudah banyak coret-coretan dari awal sampai akhir, banyak coretannya. Ya, catatan pinggirnya banyak sekali. Ya, ini menjadi saksi, mudah-mudahan ini menjadi saksi akan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا وانفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا بديننا. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا بديننا. ربي وفقنا ووفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأقلا يا كرما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وجزاكم خير. Alhamdulillah telah selesai pertemuan kelima pada kajian kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada panitia maupun peserta yang telah istiqomah mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir. Kami selaku panitia mengucapkan mohon maaf apabila dalam menyelenggarakan acara tersebut terdapat kekurangan. Setelah ini, agar menambah keberkahan, setelah ini ada doa yang akan dipimpin oleh Akhina Sabit Abdurrahman, dan kemudian nanti ada penyerahan bingkisan dari selaku penanggung jawab, yakni Imron. Setelah ini doa kepada Sabit, kami persilahkan.
Mari saya اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن الحسن دوامها ومن الرحمة شرورها من العمر أسعده ومن اللسان أدمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل معذبه من اللطف منفعه ومن العفو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم ورحمة في الرزق وتوبة قبل الموت عند الموت ومغفرة من بعد اللهم هون علينا في سخطك فالنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا بنور هدايتك اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك علما نافعا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله. Setelah ini ada penyerahan bingkisan kepada PJ pelaksana Afina Imron, dipersilahkan. Mungkin MC turut undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.